Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Misternya dimanapun berada, senang sekali kembali bisa hadir share salah satu tutorial lanjutan dari aplikasi Magis ya. Di tutorial sebelumnya, Mimin telah menjelaskan bagaimana cara install aplikasinya dan bagaimana cara registrasinya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, semoga selalu sehat dan walafiat dimanapun berada. Selanjutnya langkah berikutnya adalah Bapak Ibu mengisi aplikasi Magis untuk refleksi dan rencana kerja ya. Oke, bagaimana caranya? Yuk kita bareng-bareng ya. Simak cara mengisi aplikasi Magis untuk pengisian refleksi dan rencana kerja. Sebelumnya, pastikan Bapak Ibu login sesuai dengan username dan sandi yang telah Bapak Ibu registrasikan. Langkah berikutnya setelah Bapak Ibu isikan kolom email, username-nya, dan passwordnya, silakan klik masuk. Ini ya Bapak ya, klik masuk. Pastikan jaringan server jaringannya bagus, kondisi internetnya bagus, dan pastikan juga di momen-momen yang memungkinkan aksesnya agak sedikit ya, yang aksesnya kemungkinan sedikit ya. Karena di jam-jam kerja biasanya agak lama ya Bapak Ibu ya. Jadi cari waktu yang tepat ya, supaya aplikasinya lancar dalam pengisiannya. Setelah Bapak Ibu login, dan tampilan yang akan muncul seperti ini ya Bobi ya. Di bagian refleksi, kondisi, dan rencana kerja ini adalah bagian pertama yang harus Bapak Ibu kerjakan setelah Bapak Ibu registrasi ya. Ini yang wajib ya, yang wajib Bapak Ibu isi ya. Jadi ketika masuk ke halaman beranda, ini halaman beranda Bapak Ibu ya, akan diberikan informasi untuk melakukan pengisian refleksi dan rencana kerja. Nah, caranya Bapak Ibu tinggal klik menu refleksi, kondisi, dan rencana kerja ya. Di sini ada keterangan belum melakukan refleksi, kondisi, dan rencana kerja. Memang ini belum ya, belum mengisi refleksi, kondisi, dan rencana kerja. Kita klik ya, Bu ya. Ibu, Bapak mengklik refleksi dan rencana kerja, tampilan yang muncul adalah seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Di sini ada instruksi untuk pengerjaannya. Jadi sebelum pengawas dapat memulai tahapan pendampingan terhadap madrasah, silakan Bapak Ibu merefleksikan kondisi layanan pendidikan, khususnya pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Refleksi ini untuk tujuan agar Kemenak RI memahami dukungan program atau kebijakan yang dapat diberikan untuk membantu madrasah secara optimal. Jadi ini pra pengawas ya, pra pendampingan pengawas terhadap madrasah atau terhadap guru. Jadi Bapak Ibu dipersilakan untuk merefleksikan kondisi layanan pendidikan khususnya pembelajaran di kelas. Mungkin tiap guru berbeda ya. Jadi nggak mesti sama. Tiap guru memiliki problemnya masing-masing dalam kegiatan belajar dalam belajar masing-masing di madrasahnya. Untuk memulai refleksi, klik tombol mulai refleksi. Bapak Ibu akan muncul, akan melihat tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu klik refleksi, ini akan diarahkan ke halaman instruksi seperti ini. Silakan Anda merefleksikan pengalaman pembelajaran di kelas Anda dengan mengisi instrumen berikut. Apabila Anda mengampu beberapa kelas sekaligus, silakan memilih salah satu pengalaman pembelajaran di kelas tertentu yang ingin Anda lakukan perubahan. Jadi di sini nanti Bapak Ibu akan mengisi beberapa item instrumen ya, instrumen refleksi. Eh, ada sekitar 7 ya Bapak Ibu, sekitar 7 item refleksi yang harus Bapak Ibu jawab ya, sesuai dengan kondisi real kegiatan belajar, mengajar, ataupun kondisi pembelajaran di kelas ya. Jika Bapak Ibu mengampu mengajar beberapa kelas cukup salah satunya saja yang dijadikan
apa ya, sampel mungkin ya di sini. Oke, lanjut Bapak Ibu klik selanjutnya. Ketika Bapak Ibu mengklik selanjutnya, Bapak akan disodorkan salah satu ya beberapa, bukan salah satu ya beberapa instrumen refleksi kondisi. Nah, Bapak Ibu dikasih arahan untuk memilih salah satu pernyataan berikut yang secara umum menggambarkan kondisi di kelas Bapak Ibu ya. Misalkan di sini pembelajaran pusat pada peserta didik, kemampuan benar peserta apakah option A yang cocok, option B, option C, option D ya. Ini tergantung dari apa namanya kondisi ya, kondisi eh, belajar mengajar di madrasah Bapak Ibu. Jadi nggak harus sama antara setiap guru. Caranya adalah tinggal Bapak Ibu klik ya pilihan Bapak Ibu ya sehingga berubah temuannya menjadi hitam. Setelah itu Bapak Ibu tinggal klik selanjutnya saja. Setelah Bapak Ibu klik selanjutnya, nanti Bapak Ibu akan diberikan item-item ya, instrumen refleksi kurang lebih 7 pertanyaan ya. Dan ujungnya Bapak Ibu akan masuk ke tahap rencana ya Bu ya. Rencana kegiatan ya. Jadi mengisi rencana kegiatan, rencana yang akan dilakukan oleh guru setelah item-item yang telah diisi di instrumen refleksi ya kondisi belajar mengajar di madrasah masing-masing ya. Ada instruksinya di sini Bapak ya jelas ya. Silahkan melakukan pengisian rencana. Untuk menambah jawaban pada setiap soal, silahkan klik tombol tambah rencana. Jadi ketika soalnya muncul, Bapak Ibu tinggal klik tombol tambah rencana ya untuk mengisi rencananya. Untuk mengisi soal-soal rencana bisa disesuaikan dengan masing-masing individu. Soal yang berhubungan dengan rencana ada 5 soal, dapat diisi minimal 1 soal. Nanti akan muncul 5 item ya untuk kategori rencana ya. Dan Bapak Ibu nggak harus semuanya, itu hanya boleh minimal ya, boleh 1 soal isi dan rencananya pun nggak harus banyak ya, minimal 1 rencana ya. Kalau mau lebih ya juga silakan. Untuk bagian ini Bapak Ibu klik selanjutnya saja. Seperti ini ya Bapak Ibu tampilan item pada rencana perbaikan guru ya. Ini rencana ini sudah masuk ke bagian kedua ya. Instrumen refleksi bagian pertama, kemudian data rencana perbaikan guru ada pada tahap 2 ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini nanti akan ada pertanyaan, mungkin akan berbeda setiap atau mungkin juga sama Bapak Ibu ya. Silahkan dipilih ada 5 rencana ya. Ini yang munculnya baru 1 ya Bapak Ibu ya. Untuk mengisi rencana Bapak Ibu tinggal klik di sini ya. Rencana klik di sini dan isi saja sesuai dengan rencana kegiatan yang nanti akan Bapak Ibu kerjakan. Lalu jikalau rencana satunya rencana lebih dari 1, Bapak Ibu tinggal tambahkan rencana saja. Oke, Bapak Ibu seperti itu. Ketika Bapak Ibu sudah selesai ini tinggal klik selanjutnya saja dan nanti akan masuk ke nomor 2 masih dalam konteks rencana perbaikan kualitas pembelajaran. Nomor 2 bisa dilewat, nomor 3 sampai nomor 5 itu Bapak Ibu bisa lewat ya kalau memang keinginan Bapak Ibu hanya 1 item soal ya, 1 rencana yang akan Bapak Ibu kerjakan. Dan nggak harus nomor 1 ya, bisa Bapak Ibu pilihnya nomor 2, nomor 3, atau bahkan hanya nomor 5 saja, atau semua juga silakan. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya, untuk penjelasan cara mengisi rencana kerja ya Bapak Ibu ya, rencana perbaikan guru ya. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengisi rencana kerja yang 5 item itu dan Bapak Ibu memilih salah satu soal itemnya, rencana kerjanya dengan rencana yang akan Bapak Ibu kerjakan, maka Bapak Ibu akan masuk ke bagian akhir ya dari rencana perbaikan Bapak Ibu ya. Di sini akan Bapak Ibu temui bagian berikutnya yaitu data rencana perbaikan guru ya yang meliputi pedagogis, kepribadian, profesional dan sosial. Nanti akan Bapak Ibu temui keempat
kompetensi guru ya. Topik keempat kompetensi guru itu akan Bapak Ibu temui dan akan ada beberapa item perbaikan ya, perbaikan yang direkomendasikan ya. Pedagogis ada beberapa item dan Bapak Ibu bisa memilih salah satu item dari pedagogis. Begitu juga dengan kompetensi sosial, kemudian kepribadian dan profesional Bapak juga akan diberikan beberapa apa namanya rekomendasi perbaikan untuk aspek tersebut ya. Dan beberapa rekomendasi itu Bapak Ibu bisa milih salah satu ya. Misalkan pedagogis, Bapak Ibu akan diberikan beberapa item nomor satu, nomor dua, nomor tiga, dan Bapak Ibu cukup salah satunya saja ya. Salah satunya saja yang diisi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, setelah melakukan pengisian data rencana di bagian bawahnya, nanti akan diminta untuk mengisi data kompetensi yang terbagi menjadi tiga bagian. Pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional ya. Bukan tiga, berarti empat ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk bagian ini Bapak Ibu tinggal pilih salah satu ya atau langsung klik selanjutnya sampai ke bagian akhir ya, sampai ke bagian akhir. Dan di bagian akhir nanti akan Bapak Ibu tunggu klik selanjutnya ini dulu ya. Akan Bapak Ibu temui seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini resume ya, resume setelah Bapak Ibu isi itemnya. Jika Bapak Ibu merasa ada yang kurang, Bapak Ibu tinggal klik sebelumnya aja untuk merubahnya. Tapi jika Bapak Ibu sudah merasa ini sudah sesuai, Bapak Ibu tinggal klik selesai saja. Jadi ini resume ya, review dari keseluruhan yang telah Bapak Ibu isi ya. Mulai dari instrumen dan data rencananya. Jadi untuk bagian itu Bapak Ibu tinggal klik selesai saja kalau sudah sesuai ya. Nah, jadi ulangi lagi. Setelah melakukan klik pada tombol selanjutnya, maka akan diarahkan ke halaman review seperti ini ya. Halaman ini digunakan untuk mengecek semua pertanyaan yang sudah diisi. Kalau sudah betul ya tinggal klik selesai saja. Kalau kurang pas ya Bapak Ibu tinggal klik sebelumnya saja dan memperbaikinya, kemudian melanjutkan dan klik selesai. Ketika Bapak Ibu klik selesai, maka akan muncul konfirmasi seperti ini. Tinggal Bapak Ibu iyakan saja jika memang sudah benar ya, sudah merasa betul jawabannya. Seperti itu Bapak Ibu cara mengisi refleksi dan rencana kerja ya. Dan nanti ada tahapan terakhir yaitu pelaksanaan. Sejauh mana rencana dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru ya di madrasahnya masing-masing. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang kurang dipahami oleh Bapak Ibu silakan isikan kolom komentar. Mudah-mudahan jelas. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.